YouTuber Nusantara. Gibran Raka Buming Raka. Kenapa, Gri? Kita cek video ini dulu ya. Cekidot. Ayo, Samsul. Samsul, keluarkan bakatmu, ayo. Keluarkan bakatmu. Masih ingat? Apa itu, Gri? Ya, inilah kelakuan kader PDIP Masinton Pasaribu yang sekarang alhamdulillah menjadi Bupati Tapanuli Tengah. Itulah kepanikan PDIP ketika jelang debat Wakil Presiden kala itu mengolok-olok Gibran dengan seenaknya dan habis-habisan. Oh, itu kader PDIP, Gri? Iya. Kader PDIP seperti ini tingkahnya. Polanya, perilakunya, udah seperti ini. Ini kader PDIP ini kalau mau tahu. Terus apa maksudnya, Gri? Ya, mungkin supaya Gibran down. Supaya Gibran nggak bisa perform di atas panggung. Terus, Gri, apa lantas? Justru Gibran menjadi bintang panggung kala itu dan menghabisi calon wakil presiden dari PDIP, Mahfud MD yang notabene beliau adalah seorang profesor. Gibran menang, Gri. Menang debat doang buat apa, Gri? Ternyata tidak berhenti hanya sekedar menang di debat. Gibran menang dan terpilih menjadi wakil presiden. Kenapa bisa begitu? Karena kerendahan hati seorang Gibran, diejek, dihina, dan sampai sekarang diam saja. Justru kebalikannya, hinaan, cacian, fitnah oleh Gibran dijadikan personal branding. Sama ketika itu Gibran diolok-olok dengan sebutan Samsul gara-gara keseleo lidah asam sulfat. Terus-menerus Gibran diolok-olok dengan sindiran-sindiran Samsul. Apa lantas? Gibran menjadi kecil hati? Enggak. Gibran menjadi down? Enggak. Gibran membalas? Apalagi? Dibalas oleh Gibran dengan perilaku baik. Kostum Samsul 02 dipakai Gibran selama melakukan kampanye di beberapa daerah kala itu. Lihat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka Sabtu pagi mengisi kegiatannya dengan bermain futsal di Cirebon, Jawa Barat. Dalam pertandingan tersebut, Gibran mengenakan sarung serta menggunakan kaos jersey bertulis nama di belakangnya Samsul. Cerdas ya Gibran ya. Cerdas kan? Cerdas. Gibran bersyukur karena olok-olokan itulah kemudian Gibran dengan personal brandingnya Samsul 02 terpilih menjadi wakil presiden yang mendampingi Pak Prabowo. Masinton, Gri, gagal menjadi DPR. Tapi ya lumayan lah. Masinton menjadi kepala daerah Bupati di Tapanuli Tengah. Beruntung lu, Masinton lu. Tapi dunia sungguh terbalik. Gibran jadi wakil presiden, Masinton hanya menjadi bupati. Lihat. Sama Mas Wapres tadi. Beliau menyampaikan ucapan selamat. Ya, dan saya juga menyampaikan terima kasih. Sikat ya? Ya, saling sapa lah. Saling salam ya. Ini ketawa malu ya. Ya? Apa ketawa dusta atau ketawa malu yang disembunyikan? Tidak hanya berhenti sampai di situ. Ketika Gibran berkunjung ke Sumatera Utara, Masinton Pasaribu harus menyambut dan mendampinginya. Ini nih fotonya. PDIP kalah kelas loh. Kalah. Padahal Gibran nggak punya partai loh ketika itu. Gibran nggak berpartai loh ketika itu. Dan sampai sekarang, tidak bernaung di partai manapun Gibran. Tidak menjadi pengurus partai manapun, tidak menjadi kader partai manapun Gibran. Kalian elit partai, terutama PDIP, dari mulai ketum, terus jajaran elit, pengurus harian ke bawah, lu ngeroyok Gibran jadi apa? Ini loh yang kalian katain anak kecil. Ini loh yang lu katain belimbing sayur. Ini yang lu kata-katain Samsul, asam sulfat. Ini. Mati nggak kau?
Malu nggak kamu? PDIP mana punya malu, Gri? Ya! Nggak punya malu, Gri. Bahkan para kader-kadernya sampai dengan hari ini masih terus-menerus mencaci maki, menghina, memfitnah, dan menyerang Gibran serta Pak Jokowi. Siapa, Gri? Ya Sobari yang sampai sekarang terus menyerang. Yang sampai sekarang masih terus menyerang dan mencaci maki. Sobari. Oh, PDIP itu, Gri. Ya, nggak tahu. Afiliasinya ke PDIP dah. Keren kan? Keren. Itulah dunia. Kalau Allah sudah berkehendak bisa membolak-balikkan fakta kejadian. Kata Allah, kalau saya sudah berkehendak, kun fayakun. Kun fayakun. Apa, Gri? Ya, kalau sudah Allah berkehendak Gibran jadi, jadi. Kalau sudah berkehendak PDIP suaranya turun. Apalagi kalau terus-menerus menyerang, mencaci maki, menghina, memfitnah Pak Jokowi dan Mas Gibran. Kata Allah, kun fayakun. PDIP tinggal 1 digit di 2009. Ya. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Ketika serangan, cacian, caci maki, hinaan, merendahkan, fitnahan, terus menyerang Gibran semenjak mulai pencalonan Wapres, menjadi Wapres, dilantik, sampai bertugas, dan sekarang sudah 2 tahun mendampingi Pak Prabowo, masih terus-menerus direndahkan. Yang konon katanya tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Tapi apa dikata? Justru Pak Prabowo menaruh perhatian dan kepercayaan besar kepada Gibran. Puncaknya diutus untuk mewakili, menghadiri G20 di Afrika Selatan. Ya, Gibran menghadiri, mewakili Pak Prabowo bertemu dengan negara-negara pemimpin dunia lainnya. Keren? Enggak, Gri. Tentu seperti itu jawaban para pembenci, terlebih-lebih PDIP. Loh, Gri, kan bukan PDIP aja, Gri, yang membenci. Ya, pokoknya kaum 16% dan kaum 24%. Termasuk di dalamnya Forum Purnawirawan TNI Polri. Seperti ini. Gibran ini secara intelektualitas blow on. Kita bisa lihat saja. Pelongo mau kita dipimpin begitu. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Gibran ini secara kualitas 0. Tapi jadi wakil presiden tuh. Sunarko. Tapi Gibran jadi wakil presiden, kepilih. Lalu? Yang lu bilang plonga-plongo, nggak bisa apa-apa, tapi kepilih tuh. Yang nggak bisa kerja, tapi dari Sabang sampai Merauke mewakili Pak Prabowo tuh untuk tugas-tugas domestik. Bahkan mewakili Pak Prabowo menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan. Lalu? Alah, Sunarko. Udah usang. Mau ngapain kamu? Woi, Narko. Kok? Loh, kok sih? Gri, jangan kok lah. Ternyata tidak hanya Sunarko yang hatinya sudah dipengaruhi iblis, tapi termasuk satu ini nih. Gibran dimajukan, Indonesia akan lebih baik. Pasti akan lebih baik. Satu keluarga itu harus kita penjara gitu. Nah, mungkin ini iblis yang merasuk ke hatinya lebih tingkatannya tinggi lagi. Iblis kan ada ya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, sampai tingkatan tertinggi. Nah, tugasnya masing-masing untuk mempengaruhi orang sesuai dengan tingkatan orang tersebut. Nah, ini mungkin iblisnya di atasnya lah, tingkatannya lah, untuk mempengaruhi kebusukan hatinya. Omongan lu itu 180 derajat kebalikannya dengan fakta yang ada.
Faktanya, Pak Jokowi mampu merubah wajah Indonesia selama 10 tahun beliau memimpin Indonesia. Dan itu dirasakan oleh masyarakat Indonesia, bahkan negara-negara lain mengakui itu. Indonesia makin bagus di era kepemimpinan Joko Widodo. Nah, hari ini Gibran yang lu anggap juga tidak mempunyai kemampuan, plonga-plongo anak kemarin sore, faktanya kepilih jadi wakil presiden. Dan bukan lu yang kepilih. Faktanya Gibran dicintai rakyatnya. Kecuali orang-orang kalah, kaum 16% dan 24% yang sampai hari ini nggak bisa move on. Termasuk Forum Purnawirawan TNI Polri yang kayak tadi tuh. Juga yang seperti ini. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Kalian merasa masih mempunyai kemampuan lebih. Kalian masih merasa menjadi orang hebat. Kalian merasa orang-orang terdepan yang bisa memimpin Indonesia. Sehingga bisa membawa Indonesia lebih maju. Track record kalian loh, selama masih menjadi jenderal aktif, kan bisa dilihat. Kinerja kalian juga bisa dilihat. Lantas, kemudian kalian hari ini merasa lebih hebat dari Gibran yang kamu sepelekan gara-gara hanya dia seorang wakil presiden muda. Begitu? Ya Allah, orang-orang bisa berpenyakit seperti ini, bisa hatinya sakit kayak begini, pengaruh apa ya? Ya tadi lu bilang karena pengaruh iblis, Gri. Sebenarnya siapa sih itu, Gri? Ini nih orangnya nih, para jenderal yang dulu masih aktif. Nih. Ya, Sunarko, si kumis tebal. Widiarto. Sugeng Waras. Itu jenderal semua. Nggak kaleng-kaleng. Maksudnya nggak kaleng-kaleng lebih hebat dari Gibran. Merasanya sih seperti itu dia. Oh, merasanya. Faktanya, Gri. Ya, faktanya kita bisa lihat track recordnya mereka selama mereka masih jenderal aktif. Terus kemudian sekarang dia merasa hebat. Ya kalau hebat, jadi wakil presiden dia mah. Kalau hebat, ya tapi kan, ya faktanya seperti itu kita bisa lihat. Bisa, Gri, pemimpin demo kan? Ya itu, paling pemimpin demo dan memimpin rapat-rapat provokasi. Dengan berbagai macam isu, serangan, tuduhan, dan fitnahan, seorang Gibran sudah menunjukkan kedewasaan dan kemampuannya. Ketika dia diserang, dihina habis-habisan oleh Panji, itu saja Gibran mengkritik kenapa Panji mesti dilaporkan. Lihat dulu. Terkait dengan ada laporan soal Panji yang kemarin di Mensria, tanggapannya apa, Mas? Nggak usah lapor-lapor lah. Ya. Kritik evaluasi itu biasa. Ya. Gibran memang hebat. Hebetan Sunarko kali, Gri. Ya! Gibran memang hebat. Hebatan menteri-menteri yang lain kali, Gri. Kenapa hebat? Dicaci maki, dihina, body shaming, dihina fisiknya. Gibran tidak melapor. Justru Gibran mengkritik orang-orang yang melaporkan Panji. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Lagu Panji dipromosikan Gibran. Dipakai backsound kegiatan kunjungan kerja atau kegiatan kenegaraan Gibran waktu di Bandung. Lah, lu kenapa dilaporkan, Gri? Jangan dibanding-bandingkan. Jangan dibanding-bandingkan. Jauh kalau dibanding-bandingkan. Bumi langit. Atau mungkin pelanggaran kamu lebih berat kali, Gri.
Enggak. Mas Gibran aja nggak dihina segitunya nggak mau melaporkan. Tapi kenapa kamu dilaporkan sama yang lain, Gri? Jangan ke situ-situ lah. Ya, kita juga belum tahu kok siapa yang nyuruh, siapa yang menginisiasi, targetnya apa. Kan kita nggak tahu juga. Positive thinking aja lah. Mungkin itu pendidikan buat saya juga. Kan ambil manfaatnya. Ya enggak sih, Gri. Cuman saya bayangkan aja gimana Gibran gitu ya. Udah, jangan dibanding-bandingkan. Orang dibilang jangan dibanding-bandingkan. Kenapa? Gibran tidak hanya dihina, dicaci maki, body shaming, tidak berhenti sampai di situ, bahkan difitnah. Dan fitnah itu udah sejak dari dulu wali kota, karena menjadi wali kota yang tergolong paling cemerlang, kemudian sekarang masih berlanjut ketika Gibran terpilih menjadi wakil presiden. Fitnah apa, Gri? Ini. Ijazah sudah dipermasalahkan dari zaman saya wali kota. Sudah saya tunjukkan ke publik ijazah saya. Gibran marah? Enggak. Bahkan dilaporkan terus-terusan oleh Subhan Palal. Itu kader apa ya, Giri? Ya. Jangan nanya. Dibilangin. Jangan tanya lah. Bahkan dilaporkan berkali-kali. Subhan Palal. Dikasih senyuman aja, tidak membalas, tidak marah, ya, apalagi mensomasi balik. Kok kamu dilaporkan, Gri? Jangan dibanding-bandingkan, jauh banget. Udah jangan, diambil positifnya aja. Karena sejarah akan mencatat itu. Ya, sejarah mencatat perubahan besar lahirnya pemimpin baru generasi bangsa. Mari kita bicara jujur. Siapa yang benar-benar kerja turun ke lapangan, bahkan ketika Gibran habis-habisan diserang oleh Rismon, habis-habisan, benar-benar habis, sampai diterbitkan buku fitnah yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Gibran? Rismon datang ke Istana Wakil Presiden meminta maaf, pulangnya dipeluk dan dikasih parcel. Oke, sambil lihat videonya ya. Sejarah mencatat perubahan besar lahirnya pemimpin baru generasi bangsa ini. Mari kita bicara jujur, siapa yang benar-benar kerja turun ke lapangan tanpa menunggu protokol yang berbelit-belit dan panjang memakan waktu lama? Siapa pemimpin yang bisa nyambung dengan rakyat kecil sekaligus duduk berdampingan berdiplomasi dengan elit dunia? Dan siapa pula yang bicara data tanpa kehilangan rasa serta bergerak cepat tanpa menunggu disposisi birokrasi? Siapa yang berhati seluas samudera walaupun datang bertubi-tubi hinaan dan caci maki? Jawabannya Gibran. Kita boleh tidak suka gaya bicaranya. Boleh kita bilang dia terlalu pendiam, terlalu muda, terlalu kalem. Tapi satu hal yang tak bisa dibantah, dia kerja loh. Dia diam tapi berdampak, dan ini yang bikin panik para elit tua bangka yang hampir usai dengan hidupnya karena Gibran tidak menganut pola kepemimpinan lama, karena Gibran bukan bagian dari kartel politik usang, karena Gibran bukan bagian boneka politik siapapun termasuk bapaknya. Kalau saja Pak Prabowo tidak percaya pada Gibran, tentu tidak akan dikasih tugas-tugas besar urusan domestik dari Sabang sampai Merauke. Dan kalau Gibran tidak bisa kerja, tentu tidak akan diberi tugas mengawal pembangunan Papua. Yang lebih ekstrim lagi, kalau Pak Prabowo ragu dengan kemampuan Gibran, tentu tidak akan diminta mewakili hadir di G20, duduk dan berdiplomasi satu meja dengan para pemimpin dunia. Kenapa yang diutus Gibran? Bukan menteri terkait, bukan staf khusus. Ya, ini karena soal politik kehadiran dan kemampuan seorang wakil presiden yang bisa mewakilinya. Ini soal kepercayaan total kepada Gibran yang mampu menjaga wajah Republik ini. Bukan hanya sebagai wakil presiden, tapi simbol pemimpin muda masa depan yang bisa membawa Indonesia ke kancah dunia. Ini bukan soal Gibran. Ini urusan kita,
Ini masa depan bangsa. Apakah kita masih mau dipimpin oleh generasi tua yang terus hidup di masa lalu? Atau kita memberi kesempatan pemimpin muda yang siap menatap ke masa depan? Suka tidak suka, Indonesia butuh pemimpin baru. Butuh pemimpin muda, pemimpin yang tidak takut kotor tangannya, yang tidak sibuk pencitraan di media. Banyak ngomong tanpa makna, selalu hadir di medan kerja nyata, yang tidak juga framing, tapi tahan ketika diserang dan tetap fokus jalan ke depan. Itu hanya ada pada Gibran. Hari ini bukan dimakzulkan, tapi Gibran ditugaskan. Bukan Gibran tidak layak, tapi Gibran sedang naik kelas, bakal memimpin Indonesia di masa depan. Bukan Gibran dipertanyakan kemampuannya, tapi Gibran sedang menjawab tantangan dan sejarah selalu mencatat mereka yang bekerja, bukan mereka yang berisik di ruang publik. Camkan, hai orang tua yang mulai buta fakta. 3 tahun lagi Indonesia memasuki bonus demografi, di mana anak-anak muda mendominasi sekitar 60% dari total penduduk Indonesia. Untuk itu, persiapkan diri kalian, para pelajar, mahasiswa, dan anak muda yang lainnya, jangan pernah terpengaruh dengan isu-isu para politikus, apalagi forum purnawirawan yang terus-menerus mengkoyak-koyak bangsa ini. Jangan lupa, ditunggu kehadiran kalian tanggal 4 April di Hotel Sunan Solo. Ngapain, Gri? Kita halal bihalal dan silaturahim kebangsaan bersama Pak Jokowi. Hadir ya, tanggal 4 April 2026. Ini undangannya. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan jajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanku dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat kita bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju.